Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah pasti sedang menatap kita, pasti mendengarkan setiap suara, setiap bisikan hati. Allah pasti mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita yang paling tersembunyi, paling dalam. Tentu saja Allah sangat mengetahui siapa yang mendominasi hati kita. Apakah dia, ataukah makhluk, ataukah benda. Mudah-mudahan Allah yang mengumpulkan kita benar-benar menolong kita untuk membersihkan dari ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di hati kita. Sudah dibaca surat ke-9 ayat 24. Ustaz Yusuf Mansur tadi sudah membantu saudara hafal. Siapa yang hafal? Siapa yang suaranya paling bagus yang bisa bacakan? Ustaz tolong baca. Surat At-Taubah surat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, pasanganmu, kaum keluargamu,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini adalah peringatan yang luar biasa tegasnya. Kita harus waspada dengan ayat ini, karena kita akan benar-benar memikul masalah kalau di hati kita dipenuhi oleh cinta kepada makhluk dan benda yang membuat Allah terkalahkan kedudukannya di hati. Termasuk yang punya tustel ini harus taubat. Orang sedang munajat di foto, apa pentingnya motret? Pasti duniawi itu. Benar? Jauh lebih penting doa. Kalau diijabah dapat itu. Kalau motret dapat apa? Selain dosa mengganggu yang sedang doa. Benar? Simpan tustelnya. Tidak penting sama sekali memotret. Apalagi sedang zikir, sedang doa. Itu sudah menjadi sesuatu yang diutamakan selain mohon kepada Allah. Benarkah hadirin? Saya anjurkan yang memotret waktu saya doa barusan, taubat itu ya. Lebih mementingkan gambar daripada mustajabnya doa. Hadirin, di sini ada cinta ke makhluk, cinta ke benda, sampai mengalahkan daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, juga cinta kepada berjuang. Cinta karunia Allah. Tetapi kalau lebih dari kadar yang Allah izinkan sudah nafsu. Kalau orang sudah cinta, dia akan mendominasi. Mungkin saudara dengar di radio seorang suami yang mencintai game online. Pulang kantor ke warnet, tidak peduli istrinya, tidak peduli anaknya yang baru umur 3 tahun. Berangkat ke kantor dari warnet, uang lebih banyak untuk main game online. Kalau orang sudah mencintai sesuatu selain Allah, cenderung tidak normal, tidak akan adil. Mencintai apa saja, kalau Allah yang kita cintai, Allah akan menempatkan cinta ke makhluk dengan tepat. Jadi normal. Rasulullah sangat cinta kepada Allah. Rasul bersikap tepat kepada istri-istrinya. Rasul bersikap tepat kepada keluarganya, kepada harta. Semuanya tepat karena hati dipenuhi oleh Allah. Allah yang menempatkan dengan tepat. Nah, kalau kita dipenuhi oleh yang kita cintai, Allahnya sisa. Jadi masalah dan tidak bahagia. Hati-hati saudara yang dilahirkan oleh orang tua yang darahnya merah tapi biru, merasa anak bangsawan, anak pejabat, anak orang kaya, anak orang terkenal, sehingga merasa jabatan bapaknya, keadaan orang tuanya adalah jalan kemudahan, jalan kemuliaan, jalan kesuksesan. Lebih bergantung dan bersandar kepada orang tua
daripada Allah. Ini mudah untuk diatur oleh Allah menjadi aib kalau Allah mau, atau menjadi jalan kita menjadi susah. Anak, kalau orang sudah mencintai anaknya melampaui kadar, tidak peduli anak benar atau salah, tapi dibela. Padahal Rasulullah, kalau Fatimah mencuri, tetap saja yang ditegakkan hukum Allah, potong tangannya. Tapi beberapa di antara kita, maaf, kemarin pernah mendengar ada anaknya menjelang menikah batal dari salah satu suku. Merasa terhina, kemudian siap-siap menuntut balas. Kenapa? Karena jauh dipenuhi dengan cinta ke anak daripada ke Allah. Kalau dia sudah cinta ke Allah, ini anak bukan miliknya, ini anak milik Allah. Yang paling tahu jodoh terbaik buat anaknya adalah Allah, bukan dirinya. Dibatalkan nikah walaupun sudah membuat surat undangan sama sekali bukan petaka, karena Allah akan memilihkan yang terbaik. Tidak akan berbuat zalim. Kalau kembali ke Allah, enggak ada zalim. Tapi kalau kembali kepada cinta anak, cinta kehormatan, jadi zalim. Benarkah hadirin? Jabatan bagi para pecinta harta, dari bangun tidur sampai tidur tuh otaknya harta saja. Dia mau ngobrol, pasti omongan ternikmat adalah uang. Pergaulannya uang. Kalau ada yang menguntungkan, dia datengin. Tidak menguntungkan, tidak didatengin. Dia bisa bertengkar karena uang. Dan menganggap istrinya pun akan bahagia dengan uang. Anaknya juga asal dicukupi dengan uang. Uang, uang, uang. Kalau ketemu anak lebih senang. Nih uang, beli handphone, beli motor, beli komputer. Dia rasanya akan aman, akan bahagia dengan tidak. Pasti tidak benar tuh. Orang yang cinta uang capek dan menganggap uanglah sumber kemuliaan. Jadi penuh hatinya, pikirannya, perilakunya uang, uang. Tapi bagi yang mengenal Allah, bisnis nggak ada masalah. Orang yang bisnisnya karena Allah nggak pernah lihat saingan. Siapa saingan? Memangnya Allah bingung memberi rezeki hambanya? Kan? Tapi bagi yang pecinta uang, bisnis saingan panas. Takut itu laku. Ini maju sakit hati. Ada kepuasan ketika orang jatuh. Tegang, cemas. Karena memang dia hatinya dipenuhi bukan oleh Allah. Tapi bagi yang dipenuhi oleh Allah, bisnis mah cuma ibadah. Rezeki mah Allah yang ngatur. Benar? Ini buka sebelah gak apa-apa. Memangnya Allah jadi pelit gara-gara sebelah bikin toko. Tapi gimana bensin mau naik? Memangnya dulu naik bensin pada meninggal orang Indonesia? Biasa-biasa saja. Iya kan? Sudahlah. Saudara, anak, saudara, terus pasangan. Ini udah pada menikah belum? Laki-laki semuanya belum ya? Ada yang belum sama sekali. Saya anjurkan periksa nih bagi yang rumah tangganya merasa tidak bahagia. Kalau hati sudah dipenuhi oleh pasangan, jadi tidak normal kehidupannya. Cirinya adalah sering SMS, sering BBM. Kamu lagi apa, say? Masak apa? Di mana? Pergi sama siapa? Jangan lama-lama. Ayo cepat pulang. Terus. Padahal, ini mah yang punyanya ya. Susah dilarang yang ini. Ini mah dokumentasi. Udah Pak? Terima kasih. Ya, yang punya rumah susah ngelarangnya. Terima kasih.
Beda hadirin yang punyanya. Udah Pak, makasih Pak. Ini 2012 harus didokumentasikan. Jadi lupa lagi sampai di mana saya tadi ya? Apa? SMS tauhid. Enggak normal. Orang kalau makin cinta itu perilakunya cenderung enggak proporsional. Segala ditanyain, kamu lagi, dan capek itu. Siapa yang nganter? Capek itu. Padahal anak aja yang kecil nggak di SMS-in beres tuh kehidupannya ya. Kenapa istrinya suaminya di SMS terus? Udah segitu tuanya, justru karena tua katanya. Stres. Udahlah. Istri yang sangat cinta ke suami, engkau adalah segala-galanya, engkau adalah jiwaku. Wah udah. Kalau udah cinta lebih sehingga Allahnya dikit, suami lagi. Suami mendominasi siang malam, pagi sore, mau tidur bangun tidur, udah jadi itu. Nggak bahagia, cemburu. SMS dari siapa? Lihat sini, handphone lebih dari satu ya. Capek. Udahlah, titipkan ke Allah aja, benar? Ya Allah, saya tidak tahu suami saya di mana, tapi Engkau tahu. Udah sama-sama balik, masing-masing memikul sendiri. Bisa saya baru segini, ampuni kalau saya belum bisa jadi pasangan yang benar. Banyak tobat, itu lebih ringan daripada segala ingin tahu, segala ingin meriksa. Susah kerjanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Itu yang menuhankan Twitter, menuhankan SMS, BBM, ada tuh. Yang komat aja disempet-sempetin. Qad qamatis shalah, pura-pura matiin dulu, matiin, padahal dia lihat isinya. Padahal nggak ada handphone, nggak ada BlackBerry, nggak ada Android, beres-beres aja dunia ini ya. Benar? Ya saya mohon maaf karena saya juga baru belajar Twitteran. Jadi kerasa tuh awalnya tuh nyetek, seakan harus dibaca terus. Nulis terus, saya pikir kenapa jadi begini? Capek. Di depan orang tua, ya Bu benar, Ibu harus ibadah. Tapi ini mah kesini. Ada anak gimana nak? Iya anak. Pokoknya selesaikan sekolah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ternyata beres-beres aja ya. Wajar-wajar aja, setet, titip. Banyak itu ibu-ibu yang sambil ngurus anak terus ngobrol dengan, bahkan di samping suaminya. Suami nggak lihat sana langsung ibu gini. Mau apa? Nggak normal. Udahlah, tidak segala hal penting. Memangnya kita ini siapa? Kita ini penentu perang nuklir? Enggak ada yang gawat. Benar? Jawab betul? Periksa apa yang mendominasi. Bisa manusia, terutama yang pada punya pacar. Tunggulah Allah keputusannya, dibatalin loh jodohnya. Allah baru jadi hadiah, ini teh kesini teh syukuran jadian. Allah juga tahu boncengan, ya gampang bagi Allah diputuskan motornya. Awas yang boncengan pulang minimal pakai kardus punggungnya, hijab. Pacaran kesini niatnya nyari ilmu, tapi dah Allah tahu yang penting lama di jalannya bukan ngaji. Periksa nih. Kalau suami istri sudah cintanya melampaui kadar, anak jarang keurus. Nanti dia acting aja, pengen kelihatan mesra di depan orang. Di BBM, di status tuh kelihatan. Nah sakinah mah gak usah ketangkepan di depan orang. Benar? Bukan tidak boleh loh ya. Kadang-kadang mungkin untuk dokumentasi. Tapi kalau udah melampaui kadar yang diperlukan, hati-hati.
Punya anak kecil terus dipotret, dipajang, padahal gampang bagi Allah ngambil anak ini. Digadang-gadang, dipuji-puji, gampang bagi Allah ngambil anak ini. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai anak dianggap sumber kemuliaan, sumber kebahagiaan, sehingga segalanya demi anak. Jangan, segalanya demi Allah. Ngurus anak, ngurus orang tua, ngurus keluarga. Setuju? Periksa benda. Benda apa yang dicintai? Kita ini sering aneh. Coba, kalau beli motor, beli mobil, kita lebih banyak ingin kelihatan bagus dalam pandangan orang. Bukan tidak boleh punya yang bagus, ya silakan dunia ini. Tapi harusnya sesuai keperluan dan sesuai kemampuan. Tapi kalau kita sesuai dengan penampilan. Padahal orang yang lihat kendaraan kita atau lihat rumah kita nggak pernah nyumbang. Kita buat rumah dibagus-bagusin pakai batu kualam yang saya supaya orang seneng. Kita undang nih rumah saya, tiap orang muji, rumahnya bagusnya berbunga-bunga. Padahal kalau nggak ada tamu kita tertekan cicilannya itu. Harusnya kalau rumah bagus di depan pakai pelang, setiap yang muji 100.000 gitu untuk nambah cicilan. Sekarang orang muji, orang terpesona, yang nyicil tetap kita kan terpukul hadir. Halo? Coba periksa. Ayo. Saudara kalau mau beli motor, mobil, sepeda atau rumah, jangan kaitkan dengan penilaian orang, nyiksa nantinya. Sanggupnya segini, udah beli yang segitu, ya. Nggak usah dibagus-bagus demi dilihat tetangga, demi dilihat teman. Makin mahal, makin bagus, makin keren. Kalau tidak pas makomnya, makin nyiksa. Iya kan? Sering dikemukakan. Ibu silakan punya gelang. Tapi kalau nggak pas, beda. Tremor. Ustadz, boleh saya nanya? Kenapa gerakannya jadi sering? Benarkah? Punya handphone baru juga. Ayo pada jelas nggak ada pulsanya. Kenapa? Ya handphone mah yang penting mah sesuai keperluan kemampuan, benar? Seperti insinyur di Korea dulu di pabrik handphone yang nggak berwarna. Saya tanya, kenapa ini handphone saudara sederhana sekali, no color? What for color? Untuk apa warna? My ear, telinga saya, no need color gitu. Benar? Kita kan segala gaya, tapi tetap nggak bisa nge-SMS. Terlalu canggih, kumaha tuh bijil-bijil. Ada motret nggak tahu ngeliatinnya. Dah lah, selamat stres. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan, nyaman di hati. Setuju? Sanggupnya segini, punya mobil bagus 2.500 cc, tapi sepanjang jalan hantem aja kena meteran bensin, dah jual. Nggak cocok 2.500, kurangnya nolnya 250 cc ya nggak? Oh, tapi hujan, beli jas hujan, beres. Jangan ada yang mencuri. Cat mobil makin mulus, makin bagus tuh, goresan di sana tuh, goresan di sini. Anak kegores, mobil kegores, anak benjut, dia lebih cinta ke cat daripada ke anak. Banyak hal yang kita biarkan mencuri hati kita. Beli arloji mahal, ini aja penyakit, ya enggak? Jadi coba jam berapa saudara? Karena pengen kelihatan. Semua kita buat dan mencuri hati kita. Buat apa? Udah anak mencuri, istri mencuri, suami mencuri, rumah. Terus kapan ingat Allahnya? Benar? Ini kerjaan kita nih. Kenapa nggak pernah tenang hidup tuh? Terlalu banyak yang masuk ke hati kita.
Mikir semua. Jadi gimana? Jual. Pokoknya kan periksa ya hadirin. Saya pernah ada yang ngasih mobil, bagus. Dan mobil idaman. Tiba-tiba Allah tahu isi hati, digerakkan aja seseorang. Beliau punya mobil itu nggak pernah dipakai. Silakan pakai. Oh, seneng. Ini rezeki dari Allah. Tapi lama-lama saya mikir, biasa ke Jakarta naik travel, sekarang jadi susah sendiri nih nyetir. Jadi nggak bisa tidur. Bensin mahal, belum lagi tol, dan yang paling repot nggak istirahat. Pengennya ngebut melulu jadi tegang. Ditinggalkan di Bandung, takut kegores di parkiran. Alah, mobil dah nyiksa nih. Dipakai nyangsarakan, diparkir bikin menderita. Kembalikan, plong aja. Begitu hadirin. Ayo, yang belum makomnya punya mobil bagus, jual. Kalau saudara lihat cicilannya neken ya, dah lah. Apalagi pengen gaya naik taksi Alphard gitu ya. Eta atau saya taksinya lewat tol, gebegan aja terus hadirin. Orang melihat pemandangan tuh indah kiri kanan. Tapi kalau belum makom terus aja fokus kepada argo ya enggak. Mau turun di tol nggak sanggup, nggak turun tensi naik. Dah lah, jangan banyak gaya. Setuju? Proporsional saja. Saya mohon maaf, di pesantren sekarang sedang dibudayakan bersepeda. Sepeda itu macam-macam, dari mulai 900.000 sampai ke yang puluhan juta. Katanya ada klub sepeda yang rata-rata 30-40 juta sepedanya. Tapi kan yang penting bersepeda itu bukan harga sepedanya, benar sepedanya, ya kan? Kalau jadi ria, saya tidak mengatakan yang punya yang bagus ria, karena memang bagus tuh lebih bagus saja ya. Tapi belum tentu nih akan enak mengendarakannya. Bisa ujub, bisa ria, bisa melihat yang lain jadi nganggap remeh. Eta sepeda kampung. Padahal ayam kampung lebih kuat. Nah hadirin, kemarin dilihat ada yang begitu bersepeda komplit, helm alhamdulillah lah ya. Tapi kalau kemana-mana didorong sepedanya malah ada kurang bijaksana. Tapi ada nih salah seorang ustadz itu seperti petugas KUA di desa, naik sepeda, orang mah segala-goyok, kacamata hitam, ini mah topi biasa, gigi sepedanya juga cuma 7. Tapi dah karena bener sepedanya kuat tuh, nah yang banyak gaya juga belum tentu kuat. Belum tentu kuat fisiknya, belum tentu kuat ria, ujub, takabur. Kita suka pengen beli yang bagus, tapi jadi kotor hati kita buat apa, benar? Makanya kalau beli sesuatu, belilah yang tidak ngotorin hati. Sepakat hadirin? Ukur masing-masing beda. Dan kita tidak berhak menilai orang lain. Lihat parkir mobil bagus di sana. Ini nih yang kotor hati. Kamu yang dengki. Udah gak punya lagi buruk sangka. Gak ada urusan kita dengan mobil orang. Gak ada urusan dengan kekayaan orang. Lihat rumah-rumah bagus, udah gak apa-apa, udah rezeki masing-masing. Tapi ini kita ngukur. Penting ini ya, bisnis jangan ngotorin hati. Rumah, harta harus plus. Semuanya harus di bawah. Tidak boleh lebih kita bela, lebih kita pikirkan, lebih kita sukai, lebih kita banggakan daripada Allah, Rasul, dan berjuang. Paham hadirin? Paham tidak nih? Ini harus periksa betulan ini. Karena kalau enggak, itu tuh. Sampai Allah menimpakan keputusannya kepada kita.
Akan berat kalau Allah mau ngambil. Kalau kita terlalu cinta nanti lukanya sangat dalam, ya kan? Kalau kita megangnya kuat sekali kayak gini nih, padahal ini kawat berduri, kalau diambil dan kita pegang terus, ini lukanya sangat perih. Makin kita mencintai sesuatu selain Allah, makin panjang penderitaannya. Harusnya seperti tukang parkir, diambil juga rela. Tidak ada tukang parkir terseduh-seduh merasa kehilangan, ya. Kenapa, Mang? Musibah, Cek. Kenapa musibah? Itu mobil ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Yang punyanya. Bukan musibah. Tapi ini tidak gampang, hadirin. Saya juga masih belajar gitu ya. Nah, makanya periksa supaya enggak sakit, enggak perih. Mulai sekarang dilonggarkan di hati kita. Setuju? Yang keseringan ngelihat anak main, udah sampai hayya 'alas shalah, tetap aja dengan anak hati-hati nih. Yang segitu senengnya dengan cucu sampai lewat acara apa-apa karena cucu lagi. Nah, ini bisa ada masalah nanti kalau Allah mau menimpakan sesuatu. Makanya kita harus serius mulai periksa hati kita. Apa aja yang dominan di hati ini? Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya dibungkus, serahkan ke Allah secepatnya. Makin telat ngebungkusnya, makin telat menyerahkannya, makin panjang pedihnya. Musim mutasi di kantor. Kalau kita mikirin jabatan, mikirin karir, capek. Bungkus. Di kantor ada mutasi. Mutasi. Oh. Kalau di kantor musim mutilasi memang beda urusannya ya. Musim mutasi, bungkus. Sanggakeun ka Allah. Ya Allah, monggo sadaya-daya. Hanya Engkau yang tahu kemampuan saya, kekuatan iman saya, keilmuan saya, kesanggupan saya mempertanggungjawabkan. Sadaya-daya diserahkan ke Allah. Silahkan tempatkan di mana saja yang Engkau ridho. Saya emang gak mau milih selain apa yang Engkau pilih. Yang penting Engkau ridho. Enak gak? Saudara gak bisa jadi wakil direktur, gak kepilih. Saudara kepilihnya jadi direktur utama. Gimana? Asal Allah ridho, gak apa-apa. Allah gak ridho, perlukah kita kasakusuk? Tidak. Kecuali kita ambisi kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan di sebuah kota, calon wali kota yang pertama koruptor, jelas. Calon yang kedua gangster. Calon yang ketiga baik, hanya blow on. Dan yang ngelolanya di belakangnya yang ngemodalin adalah gangster dan koruptor. Saya anjurkan saudara maju saja kalau punya kemampuan jadi kandidat. Bukan pengen jadi wali kota, tapi ingin kotanya tidak dipimpin oleh orang yang menyesatkan, gitu. Bukan ingin jabatannya, tapi ingin kebaikan. Itu mah bukan ambisi jabatan. Perlukah kita mikirkan karir? Kalau saudara tentara, saya pengen jadi jenderal. Nggak usah lah, nggak usah mikirin itu. Jadi tentara soleh aja. Dan nggak mungkin semuanya jadi jenderal, benar? Kalau tentara jenderal semua repot, susah apelnya. Apalagi perang, serbu gimana? Kita sama jenderal masa nyuruh. Tapi bagus deh yang aman. Oleh karena itu saudaraku sekalian, bungkus, serahkan ke Allah. Setuju? Yang paling tahu yang terbaik kan Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu.
Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu. Allah Maha tahu. Wa antum, kalian la ta'lamu, tidak tahu. Al-Baqarah 216. Ini gampang ngomongnya ya, tapi dalam prakteknya kita selalu bertahan dengan apa yang kita sukai. Padahal pasti Allah kalau milih yang terbaik itu pasti baik. Terbaik buat kita belum tentu terbaik menurut Allah. Dan kita tidak tahu takdir kita besok lusa apa, ya kan? Halo? Saya juga enggak tahu episode apa lagi nih nanti yang akan saya jalanin. Dulu saya enggak pernah nyangka bakal ceramah gini. Yalah, udah ceramah enggak pernah nyangka. Jadi bulan-bulanan beberapa babak sampai babak belur. Udah babak belur enggak nyangka Istiqlal jadi penuh lagi begini ya. Benar-benar saya nggak tahu ini takdir di depan saya apa. Tapi ada yang paling penting mah, kita jadi dekat dengan Allah, titik. Takdir apapun yang ada di depan kita cuma satu aja, yang paling penting kita jadi mencintai Allah di atas segalanya, baru bahagia. Cinta popularitas enggak bahagia. Ini baru aja tadi malam tuh, sekarang ke TV lagi udah pengen. Tadinya ini Istiqlal mau masuk ke TV-nya, tapi dipikir-pikir mau apa ke TV lagi ya? Buat apa kita beli acara ratusan juta, banyak yang perlu uangnya. Nah lah, pasti ada waktunya dan ada juga jalannya. Lebih nyaman nih. Coba kalau ada TV pasti dipegat-pegat lagi nih. Kalau yang Sabtu gimana? Udahan aja. Masa belum begitu nafsu ini dakwah di TV kan? Halo? Teruskan jangan yang di TV. Jangan, karena udah hari Minggu di sini. Kadang-kadang kebayang gitu seperti dulu, populer, dilihat, dikenal, itu kan godaannya. Pasti sih ada godaannya, diam juga ada godaannya. Tapi harus benar-benar kita periksa. Nah caranya bungkus. Ya Allah, Engkaulah yang tahu kadar keimanan saya. Baik menurutmu silakan, enggak baik jangan. Menjelang nikah, ini teh cocok, bungkus si calon tuh ya. Enggak usah dibungkus betulan, bungkus pakai kain kafan, pasrahkan. Ya Allah, hai, menurut saya sih cocok banget. Engkau juga udah tahu saya pengen banget, tapi saya harus pasrahkan kepadamu. Tapi kalau bisa mah dijodohkan. Saya pasrah. Cuma engkau tahu di balik ini saya sebetulnya pengen jodoh. Aduh ya Allah, engkau juga udah ngerti ah. Saya juga bisa kayak gini karena manusia normal. Tolong ya Rob. Nah fokus aja sekarang, bebaskan dari kemusyrikan. Si calonnya mulai jangan diingat-ingat, potretnya di delete ya. Jangan dipotret. Cocok ya Allah, cocok. Saya manis belum tahu sengsaranya ya punya pasangan yang manis, stres. Kalau istrinya cakep banget, suaminya kurang. Pas pergi kemana-mana, itu supir kamu suruh masuk. Saya teh suami. Emangnya jadi supir jelek ya? Oh, belum semburunya, belum tersiksanya kalau tidak ngepas di hati karena Allah, ya kan? Cemburu teh penderitaan sekali itu. Ayo, bungkus ke Allah. Rumah mau dijual, udah nggak apa-apa. Kalau kira-kira rumah ini bikin riak terus, overheadnya melampaui sedekah, ya, dah pindah ke yang lebih sederhana, nggak apa-apa. Yang penting mengepas. Setuju hadirin? Bungkus apapun, bungkus. Sing lama sujud tuh ya Allah.
Sing lama sujud tahajud, ya Allah, serahkan, saya pasrahkan. Allah tahu kita ingin, kita takut, tapi pasrah, saya ingin lepas dari bersandar, berharap kecuali Engkau aja ya Allah. Makin pas, insya Allah Allah beri yang terbaik. Kita harus siap nih, di depan kita nggak tahu takdir apa aja, benar? Benar? Kenapa jadi tegang dari sekarang? Apalagi pohon, kalau makin tinggi angin makin kencang. Doakan ayah. Halo? Saudara suka ngedoain enggak? Asal ada jarang aja. Oh jangan suudan dong. Tapi bagusnya saudara jangan cuma datang ngedengerin doa kan. Ini enggak gampang, sekarang diuji lagi gini, masuk TV lagi ya. Aduh, udah pengalaman dulu kayak apa dekatnya dengan kemunafikan, kemaksiatan, ya kan, bedanya omongan dengan kelakuan, bedanya mulut dengan hati. Ini kan cilaka ini kan. Merasakan manisnya pujian, penghormatan, diagungkan orang, ini harus mujahadah. Kalau orang biasa punya 1 juta ya cukup, tiba-tiba biasa dapat 10 juta, sekarang kasih 1 juta enggak pernah cukup. Padahal dulu cukup dia. Benar? Begitu orang yang belum dipuji, suatu saat diuji dengan pujian, mau turun teh susah. Dulu bisnisnya sederhana, gampang, tawadu, dianggap bisnis kecil-kecil, bisnis meningkat hebat. Untuk jadi rendah hati kayak dulu tuh enggak gampang. Karena dia udah jadi bos, turun neken tuh susah. Susah. Kalau enggak dengan mujahadah serius. Kalau waktu belum populer biasa, enggak dikenal, tapi udah terkenal beda. Pengen diperlakukan khusus, susah itu jadi neken. Jadi orang yang tidak merasa nih. Saudara tahu kunci tawadu, salah satu kunci tawadu apa? Kalau kita ketemu orang dan kita misalkan atasan lalu merasa saya atasan, itu udah dek, susah merunduknya tuh. Oh saya ustad, dek aja udah susah tuh nekuknya tuh. Saya guru, itu udah ke murid tuh, saya guru, udah mau merunduk tuh susah. Padahal murid lebih sedikit dosanya dibanding gurunya, ya kan? Benar tidak? Tidak katanya, karena murid saya tua-tua, itu kecuali. Hadirin, harus hati-hati sekali ini. Bagi yang sudah diberi pangkat, gelar, jabatan, popularitas, kedudukan, ini makin merunduk, itu butuh mujahadah. Nah, tapi harus kalau mau bahagia. Karena kalau enggak, kemakan nanti kita oleh duniawi ini di hati kita. Bungkus. Punya persoalan juga jangan lama-lama lah diurus oleh kita, pusing. Biasanya kita kalau udah punya persoalan terus didramatisir, dipertegang, ujungnya kita sengsaranya itu persoalannya belum jadi karena baru kira-kira, menderitanya dari sekarang. Persis seperti yang mau pensiun, ya pensiunnya belum, sengsaranya dari sekarang. Padahal sebulan sebelum pensiun meninggal. Tapi sudah naluri kita kalau ada apa-apa, kuncinya adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155. Benar? Ini nih kelemahan saya, suka kurang benar. Itu tuh kebiasaan, di sini ada para ustadz yang hafal jadi tak hafal-hafal. Nah hadirin, saya mohon maaf kalau pengajian kali ini sederhana saja ya. 1, latihan membungkus secepatnya dan dipasrahkan ke Allah. Sampai sing pasrah, saya makumaha Allah. Allah tahu kita punya keinginan, udah jelas lah ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam lubuk hati yang paling dalam.
Tapi kepasrahan kita nih, ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Sadaya-daya, apa yang terbaik menurutmu, apa yang membuat saya semakin mencintaimu, apa yang membuat saya bisa pulang padamu. Apa yang terbaik menurutmu yang membuat saya bisa merasa bahagia bersamamu. Itu pilihan yang saya pilih. Allah tahu kita pengen ini, pengen itu, tapi sudahlah. Tidak pentinglah. Yang paling penting kita dapat yang terbaik menurut Allah. Sepakat hadirin? Yang kedua, kalau udah dipasrahkan, mendingan terus diisi ajalah dengan zikir. Jadi jangan diam aja. Harusnya yang paling susah dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Kalau kita yang paling susah apa? Bu, ingat ke Allah. Harusnya mah yang susah tuh lupa. Harusnya ya. Kenapa nyebut harusnya? Sebab yang ngomong ini juga masih berusaha. Ini perumpamaan sudah sering dikemukakan. Bukan promosi. Mari kita zikir tentang Jepang. Sudah sering kita zikirnya nih. Caranya adalah ingatlah buatan Jepang. Jam tangan, lihat jam saya dulu. Casio. Jepang bukan? Punya saudara apa? Seiko. Jepang lagi. Cik naik motor apa? Yamaha. Yang nyerempet tadi Honda. Jepang lagi. Hari itu yang lagi parkir Kawasaki ya. Ayo setel AC-nya Nippon Denso. Ambilin minum di kulkas Sanyo ya. Jepang aja terus. Hanya karena satu perkara, ingin lihat buatan Jepang. Coba di jalan. Jepang, Jepang Honda, Jepang. Wirid tuh. Hanya karena satu perkara, ingin melihat buatan Jepang. Ingin lihat buatan, apalagi di Mekah, itu wirid bisa repot tuh. Ingin lihat buatan Cina. Si Cina itu tasbih Cina, sajadah Cina, kopiah Cina. Bisa wirid tuh. Hanya karena ingin lihat buatan Cina. Bagaimana kalau kita niatkan ingin lihat buatan Allah? Bisa berhenti nggak wiridnya? Bikinan Allah, kumis, hidung. Ini bikinan siapa mas? Allah. Ya Allah, kucing. Aduh, ini manis kucing, matanya lucu, bening, kumisnya untung nggak jongkok-gomblok seperti kita ya. Ya Allah, masya Allah, kukunya, masya Allah. Datang kucing-kucing kecil, ini mungil-mungil, dijilatin. Ya Allah, aduh ya Allah, itu suara ayam ini merdu gitu. Aduh, ya Allah. Udah ingat telinga buatan Allah, ayamnya buatan Allah. Anjing juga. Ya Allah, kenapa ngejar? Oh, kurang olahraga ya. Ya, taringnya coba kalau taringnya terbuat dari plastik kan kurang wibawa anjingnya kan. Lunya delanyet tapi oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan yang kita baru ingat Allah tuh kalau lihat langit, oh ciptaan. Hari ini yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Biasanya kita, oh itu awan, ciptaan Allah. Ayo mana ciptaan siapa? Ciptaan siapa ini? Saudara lihat, saya tuh harusnya zikir. Itu kayak orang tuh lucu banget ya. Bunyi terus. Ciptaan Allah hadirin. Allah yang ciptakan, benar. Lihat boneka saja, saudara, kemarin kompetisi robot. Ini hese gitu ya. Lihat robot gak bisa apa-apa, kita puji nih yang bikinnya. Kenapa lihat yang bikinnya gak muji Allah? Ini canggih, kan harusnya begitu. Bisa kentut, bisa nangis. Harusnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat pesawat, kagum. Kenapa lihat lalat gak kagum? Ini lebih canggih ya. Tapi ada tell me sih kita mah. Tell me, tell zik.
Harusnya itu yang kita kerjakan ya. Makanya mengagumkan orang yang segala dipikir tuh. Harusnya segala dizikirin. Setuju kan hadirin? Udahlah, wadzkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Kalau Allah, sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah ingat ke kita. Ya nggak ada. Kalau dicuekin mah nggak dikasih napas nih, jamahin 2 menit, udah kelepok aja semua. Diurus siang malam gitu. Makanya zikir sekarang. Mau apa aja zikir, masuk ke kamar mandi, ya Allah, air Engkau siapkan, bening, Masya Allah, ambil mandi, Allah siapkan sabun, harum, halal enggak nih, terus di kamar tiba-tiba mules, ya Allah, Engkau buat saya mules sehingga bisa ngeluarin, ya kan, itu karunia loh, ingin buang air tuh karunia, coba kalau nggak diingetin, Om, udah tuh Om, oh udah, kan nggak enak kan. Benar? Harus pakai pampers kita kemana-mana. Oh, rada repot. Benarkah hadirin? Mules. Kalau mules tuh nggak usah. Aduh, nggak usah gitu. Ya Allah, ya Allah. Aduh ya. Udah diukur. Aduh. Gitu. Mau makan obat. Ya Allah. Maha suci Engkau. Hanya Engkau yang menyembuhkan, wahai pemilik langit dan bumi. Engkau ciptakan obat, bagi-bagi rezeki dengan pabrik obat, apa obat. Obat mengobati, Engkau yang maha menyembuhkan. Bismillah ya Allah. Hanya Engkau, wahai yang maha mendengar. Yang zikir. Pas makan, ya Allah, ikannya dari mana? Ibu ikan melahirkan dari kapan? Salmonnya di mana? Sekarang kesini jauh banget. Berasnya sampai berpuluh bulan yang lalu udah ditanam, diketam, dipetik, ditumbuk, dijemur, sekarang nyambung ke sini ya kan? Belum garamnya dari mana? Oh, ya Allah, lihat makanan tuh zikir. Itu lebih enak tuh. Benarkah hadirin? Kalau bercermin, rada kolot enak. Lihat ada keriput, maksudnya Allah. Udah tua, biarlah sesuka yang punyanya ya. Yang penting makin dewasa, makin soleh, makin matang. Nggak usah kecewa dengan tua ya. Emang mau bayi terus? Udah nggak apa-apa, zikir. Hujan, ini air hujan, pasti udah dihitung tiap tetesannya oleh Allah. Lihat toko buah, airnya sama, rasanya beda-beda. Harusnya kan bingung tuh pohon ya kan. Di sini jengkol, di sini duren, airnya sama. Kenapa bisa asem, bisa manis? Oh, masya Allah, masya Allah. Jadi lihat buah-buahan, wah saya kebagian enggak? Aku no itu. Lihat makan pisang, ya Allah, ini bungkusnya ya. Sambil makan tuh, apalagi pisang Ambon yang lumut putih mulus gitu Pak. Aduh, lihat bungkusnya rapi, kemasannya sempurna, ada lumutnya. Aduh, enak. Begitulah hadirin ya. Saya penggemar pisang gitu. Ya Allah, belum lagi salak. Itu bagaimana bungkus dalamnya. Jadi zikir, jadi nikmat. Lebih daripada makanannya. Sayang sekali kalau nggak jadi zikir apapun, benar? Halo? Ada seorang kaya punya rumah dan tanah luas. Sibuk mikirin rumah yang gak mau dibeli dijual. Itu orang tuh sombong benar. Rumah kecil gak mau dijual. Tanah seluas itu gak dia nikmati gara-gara capek mikirin rumah yang kecil. Dilihat aja siapa sih isinya. Ternyata kakek-kakek di atas sajadah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Enak. Dengernya aja sih orang kaya jadi enak. Allah si kakek rumah kecil ini bahagia. Saya rumah banyak gak pernah bahagia. Tok tok tok. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah terus. Kedengeran enggak? Alhamdulillah ya Allah. Lihat nih kayak saya alhamdulillah. Kakek teh alhamdulillah terus kenapa? Bagaimana enggak syukur, Den? Saya ini lagi mensyukuri nikmat. Tiba-tiba ada yang mendoakan assalamualaikum, semoga Allah memberi keselamatan, memberi rahmat, memberi keberkahan. Aduh, alhamdulillah saya didoain orang. Gitu tuh, jawab salam. Kenapa dengan saya ingat ketika menyebut dengar, ingat telinga, alhamdulillah masih bisa mendengar. Ingat mata, alhamdulillah, aduh alhamdulillah. Saya ngerti sekarang, yang membuat saya sengsara bukan kurang harta, tapi kurang syukur. Pulang ke rumahnya, Ibu, saya nggak tahu sekarang kenapa hidup saya nggak pernah bahagia. Kita teh nggak tahu syukur, segala ada tapi syukur nggak ada, makanya yang ada penderitaan. Ceritakan, Pak, itu rumah banyak, ajak ke sini Pak, kasih rumah, beri makan, layani biar Bapak itu ibadah. Bener, datang lagi ke sana. Kakek sudah membuka mata hati saya. Pindah yuk Kek. Saya siapkan rumah, saya siapkan makanan, penting ibadah. Dasar orang gak tahu diri, pergi sana. Kakek teh gimana? Saya kan niat baik. Baik apa? Rumah segede gini aja udah susah nyukurinnya, apalagi yang gede. Pergi. Jauh dengan kita ya enggak. Kita mah yang rumah yang ada nggak disyukurin, rumah orang dipikirin. Udah rumahnya mungil ya enggak, yang dipikir rumah yang gede atau peti rumah kita. Nah itulah hadirin, kalau zikir itu beda. Nah itu aja. Satu bungkus, yang kedua penuhi dengan zikir kepada Allah. Udahlah zikir aja sepanjang waktu. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Terima kasih. Hari ini hujan besar, jadi ujian bagi saudara-saudara kita yang tidak memungkinkan hadir karena hujan. Semoga niatnya sudah sampai kalau istiqomah. Ada yang akan ditanyakan, kita akan zikirnya sebelum sholat duhur. Karena sesudah sholat duhur, program 2012 di Masjid Istiqlal akan ada tausiah dari masjid. Jadi kita akan tutup doa 15 menit dari sekarang. Ada yang akan ditanyakan? Silakan. 1, 2, ringkas padat ya. Bang Yan, ini saling sapa masukkah? Direkam nanti dimasukkan saling sapa. Saudaraku sekalian, ada sahabat saya yang dikaruniai anak yang diberi kecerdasan dan beliau hadir, yang salingsapa.com ya. Kalau saudara ada rezeki bisa pakai internet, di sana banyak tayangan dari para ulama, baik live maupun dokumentasinya. Salingsapa.com ya. Silakan pertanyaan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA, kami diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya tentang pengertian mahabbah dan ma'rifatullah. Apakah mahabbah dan ma'rifatullah perbedaannya A? Dan bagaimana caranya kita untuk dapat mahabbah kepada Allah? Itu saja pertanyaan dari saya. Ya, mahabbah itu mencintai, cinta ke Allah. Kalau ma'rifat itu kenal. Tak kenal maka tak sayang. Awal dari mahabbah itu harus ma'rifat dulu kepada Allah. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita agar kita itu betul-betul mahabbah, bisa mahabbah kepada Allah gitu. Iya, yang pertama ibu harus punya tekad dulu. Punya enggak di hati kita ingin dekat dengan Allah? Tidak semua orang ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin dekat dengan Quran saja, tapi ke Allahnya enggak ya. Penting sekali di lubuk hati ya Allah, dan Allah tahu siapa yang ingin dekat dengannya. Yang kedua,
Ibu harus banyak tobat. Karena semua penghalangnya itu adalah yang tadi itu, Bu. Benda, makhluk, ya. Kalau ibu udah senang sekali dengan Allah, mulai harus kita boleh punya, tapi nggak boleh dicintai gitu, Bu. Nggak boleh megang di hati kita. Seperti ibu punya tas bagus, punya itu, kalau suatu saat harus rusak ya nggak apa-apa. Harus dijual, jual aja, ya. Jangan sampai menjadi melankolis, berat gitu. Makin megang, makin susah dekat dengan Allahnya. Nah, salah satu di antara tobatnya itu. Yang ketiga adalah kita harus nutup semua pintu maksiat. Gini ya, teman-teman, kalau kita makan uang nggak halal, dengar, makan uang nggak halal, haram, itu kotor, itu masuk ke diri kita tuh kotor. Nanti, nauzubillah, orang yang darahnya kotor dengan barang-barang haram akan mudah berpikir kotor dan berbuat kotor. Logikanya begini, kalau kita pakai baju bersih sekali, kita nggak mau sembarang duduk, ingin yang bersih juga. Tapi kalau kita udah kotor-kotoran, guling-gulingan, kita bakal duduk di tempat mana aja. Kalau udah kotor nih darah kita, itu mudah kita untuk berbuat yang kotor. Makanya jauhi maksiat. Keempat, tingkatkan taat. Nah, kalau udah ada ilmunya, tahajudnya harus bagus, sholat-sholat sunatnya, fardunya tepat waktu. Dan yang terakhir, tebar manfaat. Harus mulai bergabung dalam barisan dakwah. Tahu Islam, tahu ilmu seperti memupuk pohon. Mengamalkan ilmu, pohon tumbuh. Tapi ikut berjuang, itu berbuah. Saudara sekarang nyari ilmu, udah tumbuh nih. Tapi ngamalkan, maju, saudara pulang dari sini, dakwah, berbuah. Karena dakwah itu pasti ketemu tantangan-tantangan. Dan tantangan itu menumbuhkan keyakinan. Ada cerita menarik kemarin dari sahabat saya tentang, jadi ada temennya, suaminya tunanetra, tapi istrinya tuh di rumah teh dandan aja. Kamu kenapa dandan terus? Kan suami kamu tunanetra. Apa jawabannya? Saya mah dandan mah agar Allah suka sama saya. Saya tahu suami saya nggak bisa lihat. Mudah-mudahan Allah ridho, nanti Allah ngasih tahu suami saya seperti apa. Gitu. Lillahi ta'ala. Kalau ibu dandan karena ingin dipuji suami, itu jadi masalah, Bu. Mas, menurut mas saya gimana? Ini teh bikin pusing buat suami itu ya. Nyebut cakep dak kurang ya. Nyebut kurang cakep bisa masalah. Jadi mending gak usah ditanyain, dandan lillahi ta'ala ya. Masak yang enak udah cukup. Mau dimakan mau enggak apa-apa. Sama laki juga pulang kantor, capek tahu. Gak usah ngomong gitu, udah pasti capek ya. Gak usah kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati. Gak usah, lakukan yang terbaik cukup. Enak nanti. Gak usah pengen dilayani, anduk ambil sendiri, kalau perlu makan anak nasi sendiri ya. Kalau lagi ngontrak kan begitu ya. Ada lagi? Kayak ini tuh jamnya yang betul yang mana nih? Hati-hati, ini udah dicocokkan dengan jam yang lain deh. Silakan. Ya. Mana yang mau nanya? Ya. Ya, mana ini? Tolong. Dasar takdir, ya. Pak. Lewat aja. Tebusan yang tadi dikit. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing satu cana ya, Pak. Siang ya. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya mencatat salah satu dakwah dari AA pas kemarin di TV. Saya mencatat yang mungkin lagu kebangsaan menurut AA gitu. Bila hati selalu dengki, hidup senang terasa sepi. Bahagia teman sengsara, gelisah teman bahagia. Namun jikalau bersyukur, batin selalu tafakur. Meski tidur tanpa kasur, hati tetap merasa makmur. Nah, yang saya pengen tanyain, kunci tafakur itu apa? Karena pada saat itu saya nonton sama bapak saya. Pas itu saya nonton benar-benar tersentuh pada saat kata-kata batin selalu tafakur. Nah, kunci biar bisa batin itu selalu tafakur bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu sangat sering menyatakan afala tatafakkarun, afala yatafakkarun.
Jadi memang wajib tafakur tuh. Ali Imran 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi yang disebut ulil albab itu adalah orang yang berdiri, duduk, berbaring, ingat terus tafakur. Ini ciptaan Allah nih, tidak ada yang sia-sia. Begitu. Seperti ingat yang kena kotoran burung, lagi cerot ke sini. Ya Allah, ini lapangan segini luasnya. Kepala saya segini kecilnya. Ini rumit. Karena kecepatan burung harus stabil. Lintasannya harus akurat. Sudut elevasinya harus tepat, tingkat kemulesannya, ya. Oh iya, kalau nggak mules walau lewat nggak keluar ya. Dan itu harus ngepas. Dan dia tingkat penguapan dirinya menguap ngantuk, itu harus pas juga. Ya Allah. Nah seperti itu tafakur. Dari tadi kan cerita tafakur deh. Lihat anjing, lihat kucing, lihat ikan. Makanya anjuran saya tuh maaf, perbanyak nonton Dunia Binatang. Bagus itu ya. Kita bisa nyelam ke laut. Itu mah insya Allah halal. Kalau mereka gak pada pakai baju ya. Mau pacaran, mau apa halal ya. Benar. Karena binatang. Oh Masya Allah, Masya Allah. Sejujurnya favorit saya acara di TV adalah yang menunjukkan diantaranya itu Dunia Binatang. Masya Allah. Tafakur tuh deh. Ada yang harus jeda. Kalau mencari mencari jam di siang hari di tumpukan jerami susah ketemunya. Coba malam-malam. Tuk tak gampang ketemu, harus senang menyendiri, senang kholwat namanya. Ini sepulang dari sini insya Allah rencananya pergi ke Banten, mau bersilaturahmi dengan beberapa ulama dan cari masjid. Mau kholwat, mau ya nyepi, cari enak malam. Dan kalau tahajud itu tidak sholat semuanya. Sholat 2 rakaat, zikir 2, lalu tafakur, pelajari. Saya ini mencintai siapa? Saya ini sombong tidak? Saya dengki tidak? Periksa gitu ya. Saya ke uang gimana? Ngomong saya kebanyakan atau tidak? Bohong saya munafik tidak? Periksa, itu ketemu tuh. Jadi tiap malam tuh doa. Jadi bisa panjang malam kita untuk ibadah karena dipenggal doa, tafakur gitu. Terima kasih ya Dek. Waktu kita habis nih. Baik rekan-rekan, bagi yang akan bersedekah, mudah-mudahan sedekah ini menjadi jalan ijabahnya doa. Sambil membaca Al-Quran, saudara bersedekah dan kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa'.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha Menatap, tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam segala-galanya. Tiada pertemuan ini terjadi kecuali pasti Engkau yang menghendaki. Wahai Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau tahu kebusukan kami yang sesungguhnya. Rob, jadikan pertemuan ini benar-benar penuh dengan ampunan-Mu. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Rabb, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh kami ini, sebusuk apapun hati kami, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni semua kemusyrikan kami, kemunafikan kami, kezaliman kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Baik, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami.
Engkau tahu keadaan kedua. Berkahi sisa umur. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Beri hidayah yang belum mendapatkannya ya Allah. Lapangkan kubur. Ringankan hisabnya ya. Jadikan kami anak yang tahu bakti ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru, para ulama, para kekasih-Mu yang berusaha kami bisa mengenal-Mu. Berkahi keluarganya, keturunannya, ilmunya. Ya Allah, Rabbana hablana azwajina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duha yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta kepadamu. Jangan biarkan cinta dalam keluarga kami mengkhianati-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang penuh cinta padamu. Rabb, hanya Engkau-lah yang menggenggam lahir batin kami. Engkau tahu sisa umur kami. Berikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang lurus, hari-hari yang bersih. Hujamkan di hati kami ya Allah, hati yang tidak pernah ragu padamu, hati yang selalu merasa ditemani olehmu. Tanamkan di hati ini rasa cinta, cinta padamu ya Allah, cinta pada Rasul-Mu, cinta hidup berjuang di jalan-Mu. Rabb, hanya Engkau-lah yang menggenggam apapun yang terbaik bagi kami. Jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah. Engkau penguasa langit dan bumi, apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Jadikan saat ini saat Engkau jamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, doalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Doalah hadirin. Allah mendengarkan. Allah yang merubah takdir ke takdir lain. Allah janji doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kabulkan doa hamba-Hamba-Mu ini ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabb, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan ketenangan ya Alim ya Fatah, jalan keluar. Ya Latif, berikan keteduhan bagi hati yang gersang. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah ya Razak. Lepaskan dari lilitan hutang ya Ghani. Berikan kesembuhan ya Syafi'. Ya Allah, berikan perlindungan-Mu ya Qahar ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan Allah yang Maha Menatap, Maha Dekat, Maha Menyaksikan, mengabulkan.
Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi 2 minggu, minggu kedua bulan Februari. Insya Allah. Bagi saudara yang mau ke pesantren tanggal 29 Januari ada acara di pesantren ya. Di Bandung silahkan hadir. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya. Cukuplah Allah yang membalas kebaikan hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.